Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Bu Guru untuk sama-sama belajar mengenai materi IPA. Bu Guru doakan mudah-mudahan kalian sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat untuk belajar meskipun masih harus belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan pertama, kita akan belajar mengenai tekanan pada zat padat. Untuk tema kali ini, kompetensi dasar yang akan dicapai adalah 3.8, menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. 4.8 menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas misalnya dalam batang tumbuhan. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan pertama ini yaitu 1. Menjelaskan konsep tekanan. 2. Menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. 3. Menyebutkan contoh tekanan pada zat padat. Perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah sepatu high heels atau sepatu tinggi. Pernahkah kamu secara tidak sengaja terinjak oleh ujung sepatu seperti gambar di samping? Apa yang kamu rasakan? Kaitannya apa ya dengan tekanan zat padat? Mari kita bahas bersama-sama. Bu Guru ada sebuah pertanyaan untuk kalian sebagai pembuka. Perhatikan dua gambar berikut. Ada sepatu high heels dan sepatu sneakers. Pertanyaannya, menurut kalian, jika kedua sepatu tersebut digunakan oleh orang yang sama, misalnya mama kalian, atau kakak kalian, atau siapapun itu, mana yang lebih sakit jika kaki kalian tak sengaja terinjak olehnya? Mengapa? Jelaskan. Jadi, ketika kedua sepatu digunakan oleh orang yang sama dan tidak sengaja terinjak kaki kalian, terinjak sepatu tersebut, maka ketika kalian terinjak sepatu high heels, akan terasa lebih sakit daripada sepatu sneakers. Hal ini disebabkan karena luas permukaan high heels yang menyentuh kaki lebih kecil, oleh karena itu tekanannya menjadi besar. Contoh lain lagi, misalnya kalau kalian perhatikan antara angsa dan ayam. Angsa dapat dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalnya di sawah. Sedangkan ayam kesulitan untuk mencari makan di tempat tersebut. Mengapa angsa dapat memiliki kemampuan tersebut? Struktur kaki angsa memiliki selaput pada kakinya sehingga membuat permukaannya menjadi lebar dibandingkan dengan kaki ayam yang tidak memiliki selaput. Kaki ayam memiliki luas permukaan yang lebih kecil sehingga tekanannya semakin besar. Permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga angsa tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Nah, dua contoh tadi merupakan contoh sederhana terkait hubungannya dengan tekanan.
Seperti apa tekanan itu? Kita akan bahas tentang konsep tekanan berikut ini. Tekanan dapat didefinisikan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada suatu luasan bidang tekan. Tekanan yang ditimbulkan oleh suatu benda dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu besarnya gaya dan juga luas permukaan bidang tekan. Jika tekanan diberi lambang P, gaya diberi lambang F, dan luas permukaan bidang diberi lambang A, maka secara matematis tekanan dapat dirumuskan dengan persamaan P sama dengan F per A. Gaya satuannya Newton, luas permukaan bidang tekan satuannya meter persegi, jadi satuan untuk tekanan adalah Newton per meter persegi. Sedangkan satuan lain untuk tekanan adalah Pascal, di mana 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter persegi. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tekanan sebanding dengan gaya. Artinya, semakin besar gaya, maka tekanan pun akan semakin besar. Dan tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan, maka semakin kecil bidang tekan, tekanannya akan semakin besar. Untuk lebih memahami konsep tentang tekanan, mari kita simak contoh lain dari tekanan berikut ini. Menancapkan paku yang runcing akan lebih mudah daripada bagian paku yang tidak runcing. Jika dipukul dengan gaya yang sama, maka tekanan yang dihasilkan oleh bagian paku yang runcing lebih besar daripada tekanan yang dihasilkan oleh bagian paku yang tidak runcing. Luas bidang tekan pada paku yang runcing lebih kecil daripada luas bidang tekan pada paku yang tidak runcing, sehingga tekanan yang dihasilkan lebih besar. Manakah yang lebih mudah? Mengupas apel dengan bagian pisau runcing atau mengupas apel dengan bagian pisau yang tumpul? Luas permukaan bagian pisau yang tumpul lebih besar daripada luas permukaan bagian pisau yang runcing. Tekanan yang dihasilkan oleh bagian pisau yang runcing lebih besar daripada tekanan yang dihasilkan oleh bagian pisau yang tumpul. Maka akan lebih mudah mengupas dengan pisau yang runcing karena tekanannya lebih besar. Contoh berikut. Contoh yang kedua, yaitu paku yang berukuran yang sama dipukul dengan gaya yang berbeda. Paku A dipukul dengan gaya 100 Newton dan paku B dipukul dengan gaya 500 Newton. Paku mana yang akan menancap lebih dalam? Paku B akan menancap lebih dalam karena gaya yang diberikan pada paku B lebih besar daripada gaya yang diberikan pada paku A. Semakin besar gaya, maka tekanannya pun semakin besar. Jadi, paku akan menancap lebih dalam. Nah, sekarang kita pelajari contoh-contoh soalnya ya. Perhatikan contoh berikut. Sebuah balok diletakkan pada lantai seperti gambar berikut. Nah, perhatikan baik-baik ya gambar baloknya. Jika berat balok 72 Newton, berapa tekanan balok terhadap lantai? Yuk kita jawab bersama-sama dulu. Kita tulis dulu gaya tekannya atau dilambangkan dengan F. Nah, ternyata hanya ada berat balok. Karena gaya dan berat memiliki satuan yang sama, maka gaya tekannya sama dengan berat baloknya. Kemudian luas bidang tekannya atau dilambangkan dengan A. Nah, sekarang yang menekan adalah bagian bawahnya. Jadi bagian bawahnya berbentuk persegi panjang dengan lebar 3 cm dan panjangnya 6 cm. Jadi luasnya adalah 6 cm dikali 3 cm sama dengan 18 cm persegi. Untuk A-nya satuannya jangan cm persegi, tetapi harus meter persegi. Jadi kita bagi dengan 10.000. Jadi A sama dengan 18 dibagi 10.000. Nah, untuk tekanannya jangan lupa rumusnya ya. P sama dengan F dibagi A.
Jangan sampai lupa rumusnya ya untuk menghitung tekanan ini. Yuk kita masukkan nilainya. P sama dengan 72 dibagi 18 per 10.000. P sama dengan 72. Pembagiannya sekarang kita ubah ya, dengan syarat pecahan yang di bagian bawah harus kita balik. Jadi 10.000 per 18. Jadi 72 kita bagi dulu dengan 18 dapat 4. Dan hasilnya adalah 4 dikali 10.000 sama dengan 40 Newton per meter persegi. Contoh yang kedua adalah sebagai berikut. Sebuah benda memiliki massa 2 kg diletakkan pada meja. Jika luas alas benda tersebut 5 meter persegi, tentukan nilai tekan benda terhadap meja. Nah, ayo kita jawab lagi. Pertama, kita harus mencari dulu gaya tekannya. Dan ternyata di sini hanya ada massanya. Nah, untuk menghitung gaya tekan, kita harus menghitung berat bendanya ya. Untuk menghitung berat, bagaimana caranya? Kalau kita kaitkan dengan massa, ya, betul. Untuk menghitung berat benda, maka kita harus mengalihkan antara massa dengan gravitasinya. Dan ingat ya, gravitasi bumi kalau tidak diketahui, maka bernilai 10. Jadi, kita masukkan angkanya. Massanya 2 kg dikali 10 sama dengan 2 Newton. Untuk luas bidang tekannya, kita lihat dan soalnya luas alas 5 meter persegi. Karena yang dicari adalah tekanan, maka rumusnya adalah P sama dengan F per A. Maka F nilainya adalah 20 dibagi dengan A nilainya ada 5 sama dengan hasilnya adalah 4 Newton per meter persegi. Baik anak-anak, demikian tadi materi tentang tekanan pada zat padat, contoh-contohnya, dan juga beberapa soal yang berhubungan dengan tekanan. Jangan sampai lupa ya dengan penjelasan tadi. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Bu Guru akhiri pembelajaran kita pada tema ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar kalian tetap dalam keadaan yang sehat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.